Kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Semua di Indonesia, mohon maaf, a'udzubillah min dzalik, tidak ada yang aman dari gempa. Dan yang ada di selatan sampai Selat Sunda itu nanti ada lempeng megatrust. Itu kalau bergerak, prediksi dari gempanya sendiri itu antara 8,7 skala Richter hingga 9,8 skala Richter. Gede banget. Yang kemungkinan besar, amit-amitnya, aku ngeri bayanginnya. Karena tadi kalau megatrust gerak, ini diprediksi tsunami-nya setinggi 34 meter. Selamat datang kawan dari dunia lain. Pulau Jawa makin berat ya. Berat banget. Populasi penduduk makin banyak. Aku dengar, aku nggak tahu gosip, nggak tahu apa. Emang bisa Pulau Jawa terbelah atau gimana sih ceritanya, Ki? Itu kabar-kabar itu tuh kan udah dari dulu tuh tenggelam lah, terbelah lah, itu gimana sih, Ki? Pulau Jawa terbelah jadi dua. Itu benar. Dalam aspek apa kita kan belum tahu. Ya. Tapi kalaupun kita bicara tentang beberapa bencana ya, yang akan ada ke depannya ini, dan ini pasti ada. Kayak, oh iya, aku mau ucapin turut berduka cita juga buat teman-teman kita yang ada di Sumatera Barat. Iya. Kemarin ada banjir lahar dari Gunung Merapi. Di saat beberapa tempat panas banget. Gunung Merapi? Marapi, Sumatera Barat di situ. Nah, itu memang benar-benar banjirnya tahu-tahu datang, banjir bandang aja. Beberapa bangunan roboh, sementara ini sekitar 53 orang meninggal sementara ini, dan ya masih ada beberapa yang hilang lah, masih bencana akan datang. Dan apa yang terjadi di Pulau Jawa yang katanya terbelah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan sejarah-sejarah kita yang dulu dan hal metafisika. Okay. Dan bahkan ini bukan cuman bidang metafisika ya, BMKG juga sudah mendeteksi adanya potensi bencana tersebut. Seperti itu. Apa sih yang bisa mengakibatkan sebuah pulau seperti Jawa ini terbelah? Banyak sih sebenarnya. Apalagi kita bicara tentang sebuah lempengan bumi, kalau aku bilang, bentuk-bentuk lempengan bumi. Ini salah satunya adalah sesar Lembang. Lembang ya, sesar Lembang. Sesar Lembang, sesar Padang yang ada di Sumatera juga, dan yang ada di selatan sampai Selat Sunda itu nanti ada lempeng megatrust. Itu kalau bergerak, prediksi dari gempanya sendiri itu antara 8,7 skala Richter hingga 9,8 skala Richter. Gede banget. Kita bisa bayangin berkaca di Tsunami Aceh 69 ya? Tsunami Aceh 8,9. 89 ya? Ya. Itu aja udah kerusakannya masif banget kan. Ini bisa 9, Ini 9, bayangkan jika itu terjadi di Pulau Jawa yang padat. Bahkan BMKG sendiri sekarang kan ada kantornya yang di Kemayoran itu untuk mendeteksi gempa. Itu aja mereka takut kalau ada bencana, komunikasi lumpuh. Mereka juga lumpuh karena bisa terjadi sinkhole yang tahu-tahu tanah amblas ke bawah, hilang. Nah, nanti gimana caranya mereka mau memberikan peringatan bencana selanjutnya? Kan susah. Nah, itulah yang sebenarnya memang ada hubungannya dengan beberapa ramalan zaman dulu dan tradisi-tradisi sanepan. Sanepan itu sandi-sandi yang ada di tradisi Jawa, seperti itu. Nah, apakah sandi-sandi itu sudah terbaca sekarang? Sudah. Terus kedua, ya, yang Ki Atmo ceritakan tadi, kapan mungkin akan terjadi? Itu pertanyaan bagus sekali. Kalau sandi-sandi pertama, Pulau Jawa terbelah, ya sekarang aja, era sekarang aja. Kita kan tinggal di mana? Jakarta ya? Ya. Kalau aku mudik kemarin tanyain orang banyak, kapan pulang ke Jawa? Anjir, perasaan ini masih Pulau Jawa deh. Tapi kan itu ungkapan dari dulu selalu orang tanya gitu kan? Itulah yang benar-benar terkait dengan dengan Jongko Joyoboyo atau ramalannya Prabu Jayabaya. Nanti Jawa terbelah jadi dua, entah itu karena
apa namanya, entah itu karena bencana alam atau geososial. Ya, geososial yang tadi itu. Ya, seperti itu. Karena emang ini pun nantinya dimanipulasi oleh beberapa pihak, terutama pihak-pihak yang bikin kita bertikai antara masyarakat kita. Contoh kalau zaman dulu itu diisukan adanya perang bubat. Sampai hari ini sekarang di beberapa daerah Jawa Barat, Bandung segala macam nggak ada yang namanya Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, nggak ada. Karena emang itu perang bubat, itu sejarahnya perang bubat seperti itu. Dan kemudian ethnicity ini terbelah. Gimana yang namanya Jawa sama orang yang ada di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Kapan pulang ke Jawa? Ini masih Pulau Jawa. Nggak ngomong kapan pulang ke Jogja, ke Solo. Gitu. Orang lebih bilang kapan ke Jawa gitu ya? Ke Jawa. Ini kan udah menandakan bahwa ini benar-benar sini bukan Jawa loh, Jawa di sana loh. Kan seperti itu. Itu sesuai dengan yang dikatakan dalam Jongko Joyoboyo seperti itu. Ingat kemarin pas waktu Pantura banjir banget, Kudus, Demak segala macam. Ini menandakan akan muncul kembalinya Selat Muria. Selat Muria itu zaman dulu udah ada. Bahkan kalau kita ke kota Pekalongan, ini di beberapa tempat, ini emang sudah kalau malam banjir rob ya, banjir rob. Kita tahu di di daerah utara Pulau Jawa ini kenaikan air laut sangat masif sekali. Dan kemudian tepat seperti yang prediksi orang-orang era dulu sebelumnya. Mereka bilang bahwa apa yang akan terjadi di zaman dulu akan terjadi lagi di masa depan. Seperti itu. Ada beberapa tempat di Pekalongan yang ternyata sekitar jarak 15-13 km dari bibir pantai, itu ternyata di sungainya, di muaranya ditemukan pelabuhan lama, galangan kapal lama. Seperti itu. Itu memang ada. Terus habis itu di beberapa tempat juga seperti itu. Kita perlu perhatikan juga kayak beberapa daratan yang dulunya lautan itu naik. Wonosobo ada, di Wonosobo ada, di Dieng ada, bahkan ditemukan kerang-kerang laut yang ada di situ. Ini kan udah menandakan naik ya, antara daratan yang naik atau air yang turun ya? Iya, itu memang benar-benar daratan dari laut yang naik, yang kemungkinan besar, amit-amitnya, aku ngeri bayanginnya. Karena tadi kalau Megatrust gerak, ini diprediksi tsunami-nya setinggi 34 meter. Nah, kalau kita berbicara di Megatrust Selatan Jawa Barat, nah ternyata dari data teknologi GNSS ya kita melihat pergerakan tersebut ya. Jadi sebagian Pelabuhan Ratu hingga Ujung Kulon itu terangkat ya, mengalami uplift, sehingga kita bisa pastikan bahwa ada energi yang luar biasa besar di situ. Nah, jika energinya terliris ya maka bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 8 bahkan 9 ya. 34 meter tsunami. 34 meter itu gedung berapa lantai? Setinggi itu gelombang dari air laut bakal menyapu daratan. Dan itu continuous ya. Kita tahu bedanya ombak sama tsunami. Kalau ombak itu selesai. Kalau tsunami itu datang enggak berhenti. Makin besar ya. Makin besar sampai nanti terisi lagi yang patahan bumi itu. Nah, itu kapan? Yang tadi aku tanya. Kapan terjadinya kita perlu berkaca lagi. Ini bukan aku doang yang ngomong. Ini juga BMKG yang ngomong. Ada siklus namanya siklus 200 tahunan. Nah, kita tahun keberapa nih? Jangan-jangan udah mulai 199. Kita harus mulai dari awalnya siklusnya yang tercatat ya. Sebelumnya itu mungkin ada tapi nggak tercatat. Itu tercatat ada gempa besar di tahun 1400-an. Kemudian harusnya 1600 kemudian. Memang ada. 1600-an, cek data. 1600-an. 1800-an ada bencana terbesar yang mengakibatkan impact besar banget bagi dunia. Gunung Krakatau. 1883. 1883 ya. Ya. 1883. Itu memang benar-benar impactnya sampai wah anjir. Bukan cuma di Indonesia kan impactnya. Nah, kalau kita nggak perlu ngitung mundur terlalu lama lah ya. Siklus 200 tahunan itu akan jatuh di tahun berapa? Tahun 2000 dong. Berarti nggak jauh-jauh dari sekarang. Itu dia ngerinya kan. Data berbicara, BMKG dengan prediksi mereka untuk memitigasi bencana sudah berbicara. Dan ya yang namanya gempa kan nggak ada yang tahu ya. Iya sih. Kapan itu gerak? Aku jadi ngeri. Sebelum ngeri aku nanya, kenapa di bibir pantai itu selalu lebih panas dan kering? Ya, lebih panas, lembab dan kering gitu ya. Mungkin karena anginnya juga. No.
Apa itu? Karena bibirnya nggak pakai lip gloss. Setan apa yang nggak suka dangdutan? Nggak tahu. Setan budek. Kemudian Iya. acara apa ini? Acara apa ini? Oke. Kemudian tadi Ki, BMKG sendiri ngeri ya ngebaca data ini. Ya. Memang lempeng megatrust itu ada di seluruh Pulau Jawa Ya. atau ada di sebagian? Ada di selatan Pulau Jawa, dan ini sesuai sama mitologi metafisika supranatural Jawa. Dipercaya kalau di Jawa itu ada sesuatu makhluk yang menguasai bumi. Namanya Hyang Antaboga, bentuknya ular naga. Bentuknya ular naga. Saat Hyang Antaboga bergerak terbangun, ini akan terjadi gempa. Ya karena apa? Menggeliat gitu ya, Garen. Betul. Kalau kita cek seperti apa megatrust itu, bentuknya seperti naga. Memang seperti itu bentuknya, seperti ular. Ini di Pulau Jawa gitu kan. Nah, kalau dia bergerak ya memang potensi bencananya yang benar-benar mengerikan, kalau aku bilang. Benar-benar mengerikan. Seperti itu. Itu bukan cuma terjadi di era-era modern ya. Makanya aku terima kasih banget buat BMKG yang ternyata mengkonfirmasi sejarah-sejarah yang ada di era lama ini, kemudian dikonfirmasi sekarang, iya memang ada potensi seperti ini. Sebenarnya kalau menurut data, Indonesia ini ada 240 sekian lebih patahan-patahan, termasuk salah satunya sesar Lembang. Kalau ini bergerak, Bandung rata tanah. Bandung rata tanah. Karena ini salah satu sesar kuno, patahan kuno, yang kalau gerak dikit, impact-nya besar sekali, seperti itu. Aduh, ngeri. Nah, kita kan tinggal di atas tanah ya, di permukaan bumi gitu ya. Sementara sesar kan di bawah. Mungkin secara ilmu saintis lah ya, atau mungkin secara apa, bisa nggak kita menjaga agar dia tetap stabil? Ini dijaga leluhur-leluhur kita dari zaman dulu. Oh. Aku kasih tahu dulu konsep benda hidup sama benda mati. Itu konsep barat. Konsep kita, konsep orang-orang timur, ini semua benda hidup. Bahkan batu pun itu benda hidup. Karena mereka mengandung energi tertentu. Dan sekarang orang barat belajar itu. Karena batu-batuan, tumbuhan dan segala macam, itu ternyata memberikan tanda-tanda alam. Siapa bilang kalau kita, melakukan kalau dulu sedekah laut, sedekah bumi, merti bumi segala macam, itu nggak ada impactnya. Siapa bilang itu nyembah-nyembah jin yang ada di laut, di hutan segala macam? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Sebenarnya kita melakukan interaksi kita kepada alam dengan saling menghormati seperti itu. Contoh kalau kalian masih nggak percaya dan anggap ini klinik tahayul segala macam, kalian cek yang namanya penelitian air heksagonal. Air yang diklaim benda mati dari barat, kita bisa ubah molekulnya lewat kata-kata baik. Ya, memang komunikasi dengan alam, aku tahu persis siapa yang bisa berkomunikasi dengan alam. Vetivera, sering tuh. Sama Mbah Dukun. Kalau malam sering ngomong malam. Oke, lanjut. Nah, dihujat ya, tolong di komen yang jelek ya. Enggak, ini gua cut ya, ini gua. Iya. Udah makin yang minum siapa, yang gila siapa. Oke, Ki. Tentang komunikasi dengan alam tadi, bagaimana alam merespon apa yang kita lakukan? Apakah selama ini Pulau Jawa tetap stabil, Indonesia tetap stabil, itu adalah bagian dari respon alam terhadap yang kita lakukan tadi, kan sedekah bumi segala macam. Ya, tempat yang paling aman, tenang, terkenal, indah dan bersinar di Indonesia pulau apa? Bali. Karena apa? Oh, banyak interaksi sama alam kan mereka, adat istiadatnya mereka masih Enggak, aku nggak mau ke arah sana, nggak mau bilang ke ranah agama, karena itu nanti di tempat lain ngobrolnya. Tapi kalaupun mereka masih menjaga seperti itu interaksinya sama alam, ya udah bakalan bagus. Negara mana lagi yang masih menjaga eksistensinya sampai sekarang dan mereka bakalan tetap keren, tetap bersinar. Negara maju, Jepang. Tradisinya Jepang seperti apa? Festivalnya Jepang berapa banyak? Tapi ya mereka kan interaksi sama alam. Dan ternyata Jepang bukan bangsa yang nggak ngerti teknologi, bangsa yang tahayul. Kalau dibilang tahayulnya Jepang sama Indonesia banyak mana? 11-12 lah. Ya. Seperti itu. Bali di sini. Makanya kita ini perlu tetap menjaga komunikasi kita dengan alam. Berarti tugasnya Vetivera tadi. Betul sekali, kayang dong ntar. Lanjut. Tolong di komen yang jelek lagi. Terus. Ya berarti memang kita tetap harus menjaga komunikasi dengan alam demi menjaga kesinambungan dan kestabilan tadi. Betul. Nah, seandainya megatrust atau sesar Lembang tadi ya bergerak,
itu literally terbelah gitu. Iya, Yang saya bayangkan kayak Pulau Jawa dan Pulau Madura menjadi terpisah gitu. Ya. Mas Adi ingat gempa Jogja Ingat saya liputan 2009 ke sana. Lihat jalanan di daerah sana. Lihat, Pecah. pecah. Itu baru di skala seperti itu ya. Kita bayangin kalau skalanya skala megatrust. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Dan memang aduh aku ngeri banget. Buat beberapa orang-orang yang mukasafah yang tahu pertanda-pertanda itu. Ya termasuk contohnya kalau zaman dulu Mbak Marijan lah ya. Ini kan ya udah ntar dulu. Ini ya Menarik. Pertandanya apa sih, Ki? banyak banget. Kita orang yang benar-benar tahu berinteraksi dengan alam seperti itu. Nanti dikasih tahu pertanda-pertanda seperti itu. Kita berkaca sedikit ke cerita kitab suci aja lah ya. Dulu ada seorang raja di era Nabi Yusuf. Ada seorang raja diberikan mimpi. Ada 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk. Kemudian ditakwil sama Nabi Yusuf. Oh, nanti akan ada 7 musim panen dan 7 musim paceklik. Ini yang diberikan pertanda kan raja. Seperti itulah kira-kira. Berarti diberitahu ya. Sama dengan analogi orang beli somai. Bang, somai 3 kol 2 rahasia ya gitu. Kol apa itu? Nggak pakai tahu. Oh, rahasia, nggak pakai tahu ya. Terus bener. Iya, rahasia. bener kan? Bener. Iya kan? Somai 3 kol 2 nggak pakai Nggak pakai rahasia. Nggak pakai tahu. Nah, kalau kita bisa membaca pertanda alam tadi, apa yang harus kita lakukan? Stop dan kemudian kita Stop apa? Merusak alam atau ya pertanda alam yang paling gampang, nggak usah lewat mimpi, nggak usah segala macam. Kalau beberapa daerah yang biasanya nggak banjir, kemudian banjir, aneh nggak? ya Aneh banget. daerah yang nggak pernah banjir tiba-tiba banjir? Tiba-tiba banjir, pasti ada sesuatunya di situ. Kenapa ini terus banjir? Ada lagi kejadian yang dulunya air laut nggak sampai situ, kemudian ternyata air laut sampai situ. Kenapa ini? Apakah dulunya ini memang laut? Apakah kita harus ya namanya air ya, kita berkaca sama banjir, namanya air itu ya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau itu tempat rendah pasti kerendam. Kemudian yang namanya gunung berapi vulkanik pasti punya tekanan yang pasti bakalan meletus. Kalau ada patahan bumi yang bergerak karena ya bumi kan rotasi ya, itu juga pasti akan seperti itu. Kalau kita tahu pertandanya, ya udah kita waspada aja. Nah ini ada sesuatu nih, jangan ke situ, seperti itu. Kebayang kayak berarti korbannya banyak banget. Ya, ini lebih besar daripada tsunami Aceh. Jadi kita bisa bayangin lah, kira-kira, ya amit-amit lah ya, jangan sampai lah. Sekarang kenapa Kiatmo begitu concern terhadap megatrust atau pergeseran sesar Lembang dan sebagainya di beberapa tempat di Indonesia? Karena polanya sudah dekat. Karena pola 200 tahunan itu udah benar-benar sangat dekat. Dan beberapa kali BMKG juga udah mengingatkan. Dan beberapa kali juga aku ambil dari sisi-sisi metafisika. Kok gini ya sekarang? Aku hidup di Jakarta mulai dari 2011. Kita nggak usah bilang daerah lain lah ya. Mungkin kalian juga harus komen kalau daerah kalian di tahun segitu dan di tahun sekarang perbedaannya apa aja kira-kira. Kalau kalian sensitif, nggak usah ambil setan-setanan dulu lah. Kalau kalian sensitif dengan alam, kenaikan suhu. Ya, sekarang panas banget ya. Panasnya minta ampun. Tapi di beberapa tempat, contohnya di saudara-saudara kita di Sumatera Barat, malah kena banjir bandang. Ini kan, waduh, ini apa gitu loh. Jadi kalau aku bilang ini yang benar-benar harus di sounding. Ini cuman peringatan buat kalian. Enggak kalian harus percaya atau enggak akan ada bencana. Pasti ada bencana ya. Yang namanya bencana itu perspektif manusia dalam pergerakan alam. Tapi kita harus tahu kalau ini benar-benar ada potensi ini loh. Kita harus hati-hati gitu, seperti itu. Nah, terakhir Ki, beberapa netizen nih. Banyak kemarin interaksi kita. Nanti Apakah ditampilin daerah Jawa Barat Apakah daerah Jawa Barat sedang di zona bahaya? Karena akhir-akhir ini gempa bumi terus menerus. Satu. Betul. Kedua, di Sumatera Barat. Satu-satu dulu. Enggak, ini sekali aja nih. Iya. Di Sumatera Barat bakal ada bencana, Ki. Nah, terus ke Bogor dan sekitarnya gimana, Ki?
Oke. Terus terkait bencana, banyak rumah yang mengatakan bahwa bencana saat di Indonesia salah satunya, banyak banget kegelisahan termasuk Gunung Merapi. Gimana Mas? Itu kok banyak banget yang gelisah ya terhadap itu? Ya memang banyak banget apa namanya potensi-potensi itu. Karena kalau Jawa Barat tadi gimana Jawa Barat? Jawa Barat daerah selatan ya hati-hati karena banyak pergerakan bumi itu ada di daerah selatan. Ini memang banyak gempa di situ. Dan kemudian nanti ya moga-moga Sesar Lembang masih aman dulu lah. Nanti bakalan ada ya karena peringatan juga nggak bisa juga yang bisa memperingatkan. Kalau bisa di zoom in nih. Iya Nih. Tuh. Ini Banyak banget yang tanya ke kisah dunia lain tentang kondisi alam. Ini orang-orang concern pinter-pinter semua ini, orang-orang cerdas sih kita. Bener nih. Jadi emang banyak banget yang concern ya. Tadi yang Jawa Barat, Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi. Wah ini salah satu perbedaannya. Gunung Merapi ini pada pergolakan politik nanti pertanda-pertandanya seperti itu. Sementara mungkin 3 bulan ke depan masih lumayan lah. Kalimantan masuk Kalimantan. Dari Kalimantan gimana? Aman nggak? Gitu. Kalimantan ya. Serem ya Beki ya? Serem ya. Kalimantan, teman-teman, kalau kalian ada yang domisili di Kalimantan, kalian lihat itu peninggalan-peninggalan tambang batu bara itu seperti apa. Itu yang merusak banget. Itu dia. Itu dulu hutan, guys. Itu kelihatan di depan mata itu. Iya, kelihatan di depan mata. Seperti itu, ya tolonglah. Kalau kalian, ini kan interaksi ya antara manusia dengan alam. Kalau kita mau berinteraksi baik dengan alam, ya kita harus kasih baik buat mereka. Ya. Nggak selamanya tambang-tambang itu, bukan cuma urusan tambang sih. Sesuatu semuanya yang dirusak, itu harus kembali diperbaiki. Seperti itu. Ya, mulai sekarang kita perbaiki. Gimana lagi? Mau gimana lagi? Kalau nggak, kelar kita. Kita potongin pohon, padahal pohon itu sumber oksigen. Oksigen buat kita. Nah, kalau nggak ada oksigen nanti panas seperti ini, ozon lapisan atmosfer bolong segala macam, kanker kulit kalian. Seperti itu kan. Ya memang kita harus benar-benar. Mungkin pengaruh juga ya Ki, faktor alam ke emosional manusia. Jadi makin cepat marah, cepat stres, macet di jalan dikit ngeluarin pistol. Ya mungkin aku berlebihan ya, tapi aku rasa ada korelasinya juga dengan emosi yang nggak stabil gitu kan. Betul. Di episode selanjutnya kita bakal bahas kenapa sih banyak banget berita-berita yang sampai kasus mutilasi, sampai ya nyawanya orang udah kayak nggak ada harganya kan, seperti itu. Apa ini dampaknya? Kok sekarang orang jadi sesadis ini? Zaman dulu enggak loh. Seperti itu. Ngeri. Ya kita berdoa saja bahwa kita bisa melewati ini semua ya Ki ya. Kalaupun terjadi juga kita sudah siap, karena ini menurut Ki Atmo dan menurut BMKG ya, memang siklus yang berulang ya. Betul, dan sejarah juga mencatat itu. Nah, terakhir apa yang mau Ki Atmo sampaikan untuk kita semua sebagai orang yang masih ada di zaman ini? Ya, tolong teman-teman yang lihat video ini, tolong banget. Kita perbaiki lagi hubungan kita dengan alam. Supaya apa? Paling nggak kalau alam mau melakukan sesuatu, kita peka dengan tanda-tanda itu dan kita bisa, ya udah kita minggir dulu sebentar. Atau mengantisipasi gimana lah caranya. Kalian yang nggak cuek lah sama alam, buang sampah sembarangan segala macem, woi, plastik segala macem, berbahaya. Asal kalian tahu ya, beberapa spirit di Nusantara ini, spirit tua yang ada di Nusantara ini, udah kesel banget sama hal-hal yang seperti itu. Nggak menghargai alam. Udah lama banget ya? Udah lama banget. Jadi ya sekarang kita perbaiki komunikasi dengan alam ya. Betul. Jagalah bumi tempat kita hidup. Ya itu dia. Bahkan di negara-negara maju pun, sedikit aja aku bilang, di negara-negara maju pun, kayak contohnya Amerika lah, nggak usah aneh-aneh Amerika lah. Kalian lihat caranya Amerika sama lingkungan itu seperti apa. Kata siapa di Amerika nggak ada ritual-ritualnya. Ada, nanti kita bahas beberapa ritual-ritual yang di sana. Satu aja deh bocoran ritual di Amerika. Ritual di Amerika, para penduduk asli Indian itu nyari orang hilang di gunung dan itu ketemu sama asap doang. Ada nanti beritanya. Kita kasih kita kasih konten khusus yang orang-orang seperti itu di dunia barat. Oke lah, semoga kita bisa melewati itu semua, dan kalaupun terjadi kita sudah siap, karena biar bagaimanapun itu sudah kehendak yang kuasa ya Ki ya. Iya pasti, itu sunatullah, alam ya gitu itu. Oke, sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.